Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya channel Kakomo. Kali ini mumpung lagi libur, kita akan sedikit membahas tentang atau mengupas tentang daleman daripada Reel Catfish Ryota 3000 ya. Ini. Jadi kemarin saya sempat gunakan ini waktu saya mancing di spot baru. Itu bisa teman-teman tonton semua, itu ada di sini. Nanti bisa diklik di situ dan lihat bagaimana kekuatan daripada Reel Catfish Ryota 3000. Jadi saya ada videonya di atas ini ya. Nah, kali ini kita coba untuk membersihkan daleman atau melihat isi daleman Reel Catfish Ryota 3000. Mumpung kali ini saya libur, kita akan coba untuk kupas semuanya. Simak terus videonya ya. Oke, jadi bahan-bahan yang perlu kita persiapkan sebelum kita bongkar itu otomatis ya. Pertama reelnya dulu. Reelnya kita harus disediakan. Terlebih dahulu kita cuci bersih dulu ya menggunakan air biasa. Nah, terus itu di sini ada saya lengkapi dengan obeng. Ini obeng kecil jika memang ketemunya dengan baut-baut yang seperti yang kecil-kecil juga. Terus di sini ada obeng yang agak sedikit besar. Lalu yang perlu dipersiapkan juga adalah grease. Nah, setelah itu kita siapkan juga di sini ada saya pakai Rexco ya. Nah, ini bisa dilihat Rexco. Ini fungsinya kita akan coba untuk semprot baut-baut yang ada agar baut-bautnya tetap awet ya, tidak terlalu berkarat juga seperti itu. Oke, pertama coba kita semprot dulu. Nah, setelah semprot kita coba untuk bongkar bagian ini dulu, handle-nya, karena ini power handle, jadi kita langsung bongkar aja ya. Nah, putar ke belakang. Dia kalau power handle kita putarnya ke belakang. Nih. Kita simpan dulu. Lalu kita buka spoolnya. Dia perlu diperhatikan juga buat teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman itu mau bongkar reel, itu diperhatikan susunan pertamanya. Nah, susunan pertama kita bukanya di sini ada handle. Terus yang kedua kita urutkan sesuai dengan yang kita buka. Nah, di sini ada spool, kita urutkan ke nomor 2. Nah, jadi di sini ada pertama ada handle-nya, terus itu ada spoolnya ya. Terus yang ketiga tempat senarnya ini. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini akan mempermudah kita mengingat urutan-urutan pada saat kita buka reel. Jadi ini yang pertama kita pasang, yang kedua ini, dan yang ini yang ketiga ya. Seperti itu ya. Terus di sini perlu diperhatikan juga untuk teman-teman, kalau buka reel usahakan itu jangan sampai terbalik-balik, karena itu akan menyusahkan pada saat kita mau memasang. Nah, contoh seperti ini. Jadi usahakan letakannya juga harus seperti ini. Nah, ini ya. Usahakan letakannya juga seperti ini. Nah, karena kalau kita balik-balik dia akan lupa mana yang atas mana yang bawah. Nih, contoh seperti ini yang biasanya sering kelupaan buat teman-teman. Ini kadang ini yang di atas, ini kadang ini yang di bawah. Jadi seperti itu ya cara bukanya. Jadi diusahakan harus sama ya pelepasannya. Ini kita masukkan di sini, letakkan di sini. Jadi jangan sampai salah ya buat teman-teman ya. Lalu kita butuh kunci 10 untuk buka ini.
sini ya. Oke, di sini ada kunci 8 sama ya, kunci 8, terus ada kunci 8 sama ya, 8 sama 10. Yang 8 kayaknya kekecilan, jadi kita coba yang 10. Nah, karena 10-nya masuk, jadi kita pakai yang ini aja. Perhatikan ya, jangan sampai salah tempat. Nah, ini lihat, terus saya letakkan di sini di urutannya. Nah, terus kita cabut, simpan lagi di sini. Kita lihat ini dalamannya masih bagus ya, masih bersih. Karena kita lihat di sini kualitas realnya masih bersih, jadi saya prediksi untuk di dalam gearnya sini itu kelihatannya masih bersih juga. Dan ini saya pastikan dan saya bisa jamin bahwasanya melihat daripada kualitas yang ada di gear sini, ini masih kelihatan bersih ya. Jadi sayang jika kita buka yang di sini, karena memang ini kelihatannya masih grease-nya masih ada ini, grease-nya. Tapi kita coba untuk lihat dulu di sini ya. Kita lihat bongkar dalamannya sini, kira-kira memang ada dampak-dampak kekotoran apa enggak. Ini bisa dilihat di zoom ya. Kita coba buka dulu. Dan perlu diperhatikan juga ya buat teman-teman, kalau misalnya buka reel itu harus diperhatikan baut-bautnya, jangan sampai dia salah aturan. Nah, kalau baut ya kita usahakan kita perkelompokkan masing-masing ya. Kalau misalnya untuk lapisannya, berarti kita untuk lapisannya kita simpan. Jangan sampai kita gabungkan dengan yang lain, karena takutnya teman-teman yang tidak hafal dengan baut-baut reel itu takutnya tertukar dengan satu sama lainnya. Nah, ini ya, ini posisinya seperti ini, jadi kita harus angkatnya juga harus sama seperti ini, jangan dibolak-balik. Nah, jangan dibolak-balik seperti ini, karena kalau kita bolak-balik seperti ini takutnya kita lupa. Nah, kita letakkan di ujung sini. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kelihatannya bersih sekali ya, padahal ini joran reel Ryota 3000 ini sudah saya turunkan ke lapangan 3 kali kita main di lapangan, dan itu semuanya di kedalaman 40 meter. Dan saya lihat, saya khawatir karena biasanya kalau reel-reel baru itu dia tidak ada grease-nya sama sekali di dalam. Nah, maka daripada saya takut rusak, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman, kalau misalnya lebih ragu lagi terhadap kualitas daripada reel Ryota ini, jadi teman-teman bisa lagi menambahkan sedikit grease di sini, sedikit grease agar menambah pelumas daripada gear passion yang ada di sini. Nah, tapi kalau menurut saya sih sudah nggak perlu lagi ya, karena memang kalau dilihat dari kondisi atau melihat daripada keadaan yang ada di sini, saya rasa sudah aman, masih aman. Akan tetapi kalau kita akan coba nanti kalau kita mau menggunakan mancing lagi. Nanti kalau sudah kita coba mancing, setelah kita mancing kita bongkar dalamnya sini, kira-kira ada kerusakan apa tidak. Tapi biasanya nggak ada sih kalau saya rasain. Oke, kali ini kita coba untuk melanjutkan pemasangan. Jadi kita urutkan sesuai dengan posisi yang kita tanam tadi ya. Kita urutkan, kita bisa lihat dulu di sini.
Nah, jadi kita bisa urutkan dari ujung sebelah sini ya, karena ini yang terakhir kita lepas, maka yang terakhir juga kita pasang. Di karetnya itu kan? Karet, ya. Karet kan? 5.000 satu. Berapa? Nah, kalau kayak gini ini enggak pas ya, karena di sini masih ada lubang yang kita tidak gunakan. Nah, dia pasnya itu seperti ini. Nah, ini adalah yang pas, posisi yang pas. Nah, setelah itu kita coba untuk pasang baut usahakan bautnya yang ada di sini jangan sampai tercecer ya, karena ini akan mempersulit kita pada saat pemasangan. Nah, dan yang perlu diketahui juga buat teman-teman, ini tidak perlu sekuat-kuat tenaga masangnya, karena takutnya nanti dia malah membuat reel pancing kita menjadi dol ya. Nah, kita pasangnya sesuai dengan kadarnya aja, nggak terlalu kuat, jangan terlalu preskan, karena nanti takutnya dia bisa dol. Nah, kalau dol malah rugi, kita nggak ada spare partnya ya. Kayak gini-gini nih jarang ada spare partnya. Nah, oke, kalau ini sudah terpasang, selanjutnya langkah yang selanjutnya kita pasang adalah penahan ini ya. Nah, kita pasang. Nah, setelah kita pasang ini, selanjutnya adalah ini ya, jangan kebalik-balik. Nah, ingat, jangan kebalik seperti ini, jangan balik seperti ini, jangan balik seperti ini. Kalau kita balik-balik nanti, nah kalau kayak gini kan, nah kebingungan teman-teman nanti mana atas, mana yang bawah. Nah, jadi kita pasang pelan-pelan. Kalau dia reel biasanya itu menguncinya ke kiri. Terus kita kencangin sedikit aja, nggak perlu sekuat tenaga. Yang kira-kira dia sudah buat kencang. Nah, kira-kira sudah kencang, tidak kocak. Sudah kencang ya, tidak kocak. Lalu langkah selanjutnya adalah kita pasang yang rotasi ini, gear. Kita pasang. Nah, setelah sudah kompak kembali,
kita pasang pengaitnya, pengunci agar rel rotasi ini tidak naik ke atas ya. Dan ini fungsinya adalah jika teman-teman pada fungsi daripada ring ini adalah untuk menyeimbangkan spool yang di sini terhadap benang kitanya. Jika ada teman-teman yang biasanya nih ya, biasa terjadi itu adalah banyak sekali benang yang terkadang terkumpul di depan, banyak benang yang terkadang terkumpul di bagian belakang. Nah, ini adalah pengaruhnya terhadap ring. Nah, kalau teman-teman di reelnya itu hanya terpasang satu ring dan itu teman-teman bisa lihat di kondisi spool benang itu nggak beraturan, maka bisa ditambahkan menjadi 2 ring. Dia semakin banyak tambahan ring, maka semakin merapikan daripada senar-senar yang ada di spool kita. Nah, seperti itu ya. Jika senarnya ringnya besar, maka bisa ditambahkan dengan senar bearing yang agak sama dengan ukuran yang sama menjadi 2. Kalaupun dia satu saja sudah merapikan spool yang ada di sini terhadap benang, maka hanya perlu 1 ring. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita pasang yang ini. Ini ada sedikit kekotoran, tapi bukan kotoran karat ya. Nah, bisa diperhatikan di dalamnya ini padahal sudah 2 kali terjun ke lapangan ya, tapi dia masih ada grease-grease-nya. Kita coba pasang. Oke, selanjutnya adalah penutup spool. Oke, lalu handle-nya, karena ini sudah power handle, maka kita kencangin ke bagian depan. Karena kalau power handle, semakin kita menggulung ke depan, maka dia semakin menguat dan semakin mengencang. Nah, ini kencang sekali sudah nih. Tapi kalau dia kita turunkan ke belakang, nah biasanya kalau orang yang nggak ngerti, dia lupa untuk mengembalikan ininya nih, kancingan yang ada pada handle. Jadi kalau misalnya dia kembali kayak gini, nah ini kan posisinya enak kembali. Nah, tapi kalau dia lupa pada saat dia kembali kayak gini, maka ini akan terlepas handlenya. Nah, tapi kalau dia ingat bahwasanya ini adalah real power handle, maka dia harus kembalikannya seperti ini agar tidak handle yang kita pegang ini tidak terlepas. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. See you next time.